materi sebelumnya kita telah membahas tentang perubahan sosial budaya. Proses perubahan sosial budaya di era modern berkaitan erat dengan globalisasi. Globalisasi menciptakan masyarakat dunia saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan. Ketergantungan antara satu negara terhadap negara lain, misalnya dalam hal sumber pangan. Ada negara yang mengalami kelebihan bahan pangan, namun ada juga negara yang kekurangan bahan pangan. Kenyataan ini mengakibatkan negara yang kekurangan membutuhkan pasokan bahan makanan dari negara yang kelebihan bahan pangan. Indonesia mengimpor beras dari negara lain adalah salah satu contohnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia masih membutuhkan negara lain untuk membantu memenuhi kebutuhan warganya. Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Leavitt pada tahun 1985. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Menurut Waters dalam Kamanto Sunarto tahun 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, globalisasi mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia. Keterkaitan itu dapat melalui berbagai macam kontak seperti perdagangan, komunikasi, investasi, perjalanan, dan budaya. Bentuk globalisasi. Globalisasi telah melanda berbagai bidang kehidupan. Bidang-bidang tersebut antara lain globalisasi bidang budaya, globalisasi bidang komunikasi, globalisasi bidang ekonomi, globalisasi bidang iptek, dan globalisasi bidang transportasi. Contoh globalisasi bidang budaya, misalnya bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa dunia atau bahasa internasional. Selain itu, ada lembaga-lembaga yang bersifat internasional, contohnya WHO menangani kesehatan dunia dan World Bank atau Bank Dunia. Dapatkah kalian menyebutkan atau memberi contoh selain ini, misalnya dalam simbol, alat-alat, atau pakaian yang dipakai secara internasional? Globalisasi bidang komunikasi. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau free trade. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Kerjasama di bidang ekonomi antar negara telah menyatukan negara yang terlibat dalam organisasi internasional. Contoh, di Eropa terdapat EFTA atau European Free Trade Association dan ada
EC atau European Community. Di kalangan negara-negara pengekspor minyak terdapat OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Sedangkan negara-negara lain juga membentuk organisasi kerjasama ekonomi, contoh MEA di Asia. Contoh perusahaan berskala internasional seperti Pepsi, Cola, McDonald, KFC, dan sebagainya. Globalisasi bidang IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong semakin cepatnya globalisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan dan peradaban suatu bangsa. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan merupakan teori-teori yang dirumuskan secara tetap, sementara teknologi adalah praktik atau ilmu terapan dari teori yang berasal dari ilmu pengetahuan. Dapatkah kalian memberi contoh perkembangan IPTEK yang membawa manfaat besar dalam kehidupan manusia? Globalisasi bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Peranan transportasi sangatlah penting dalam suatu negara. Produsen, distributor, maupun konsumen membutuhkan transportasi dalam melakukan aktivitasnya. Dampak globalisasi. Globalisasi mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Namun di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh atau dampak negatif. Apakah kalian dapat merasakan pengaruh negatif yang terjadi dari globalisasi? Dampak positif globalisasi. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi. 3. Perekonomian suatu negara semakin meningkat. 4. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. 5. Komunikasi semakin cepat dan mudah. 6. Berkembangnya dunia pariwisata. 7. Perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Dampak negatif globalisasi. 1. Westernisasi. Westernisasi adalah meniru atau melakukan gaya hidup seperti orang barat atau kebarat-baratan. 2. Demoralisasi. Demoralisasi atau disebut juga dengan dekadensi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Ini adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam bidang sosial dan ekonomi. 4. Kriminalitas. 5. Pencemaran lingkungan. 6. Kenakalan remaja. 7. Individualisme yang semakin tinggi. Upaya menghadapi globalisasi. Globalisasi merupakan tantangan besar bagi setiap bangsa. Tidak mungkin bangsa-bangsa di dunia menutup diri di tengah ketergantungannya kepada bangsa lain. Oleh karena itu, negara harus mempunyai kemampuan untuk menempatkan dirinya sebagai bangsa yang sama-sama mempunyai hak untuk menjadi subjek globalisasi. Oleh karena itu, negara di kawasan selatan dan negara di kawasan utara dapat bekerja sama mengendalikan globalisasi dengan tetap mengetengahkan aspek kehormatan dan martabat bangsa. Upaya menghadapi globalisasi budaya. Dalam globalisasi yang merambah bidang budaya, masyarakat seharusnya selektif memilih budaya dari luar dengan mengambil kebudayaan yang sesuai dengan kebudayaan lokal. Budaya lokal juga harus diangkat kembali agar tidak tergerus dan hilang akibat globalisasi. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan mengadakan berbagai macam pameran, seminar,
lomba kebudayaan, dan masih banyak lagi. Upaya menghadapi globalisasi ekonomi. 1. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. 2. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. 3. Menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. 4. Mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. 5. Mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Upaya menghadapi globalisasi iptek. Upaya yang dapat dilakukan antara lain: 1. Berkompetisi dalam kemajuan iptek. 2. Meningkatkan motif berprestasi. 3. Meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia, terutama di bidang penguasaan iptek. Dan keempat, selalu berorientasi ke masa depan. 5. Meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang, sehingga tidak tertinggal dan bergantung pada bangsa lain. Upaya menghadapi globalisasi komunikasi. 1. Memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. 2. Memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. 3. Memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Upaya menghadapi globalisasi transportasi, yaitu 1. Memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. 2. Menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. 3. Menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Demikianlah upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi globalisasi. Melalui upaya yang tepat diharapkan dapat tetap memperkukuh kehidupan bangsa. Tugas kita sebagai generasi muda adalah tetap mengikuti globalisasi dan perubahan sosial sesuai dengan kondisi masa kini, namun tetap mengedepankan nilai luhur bangsa sebagai jati diri khas bangsa kita. Apakah kalian sudah melakukan sikap seperti itu? Demikianlah pembelajaran tentang globalisasi pada saat ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.